Keputusan untuk memilih kebenaran. Kenapa judul ini saya angkat, saudara? Kenapa saya angkat judul ini? Mari kita lihat. Di negara ini ada banyak gereja, banyak anggota gereja, banyak pengkhotbah, banyak pelayan di televisi daripada sebelumnya saat ini. Tetapi walaupun gereja bertambah, pengkhotbah bertambah, anggota bertambah, pelayan di televisi bertambah, care group bertambah, kejahatan juga lebih bertambah dari masa lalu, dari masa ke masa, saya mau katakan, sampai saat ini. Ini harus membuat kita berpikir. Kita telah sampai pada waktu yang berbahaya. Dan di suatu waktu yang dipenuhi dengan moral atau mental yang sangat merosot. Saudara-saudaraku, banyak orang melakukan hal yang apa? Yang mereka mau inginkan. Melakukan hal-hal yang ingin mereka buat, kemudian mereka pekabaran sesuai dengan keinginan mereka. Mereka tidak suka pekabaran yang menentang keinginan mereka. Saudaraku, kita memiliki terlalu banyak bentuk kesalehan saat ini. Tapi pada hakikatnya, orang menyangkal kekuatan Tuhan. Pertanyaan yang paling penting diungkapkan dalam satu lagu ditulis, adakah tertulis namaku di sana? Orang-orang Advent tahu banget lagu ini ya. Adakah namaku tertulis di sana? Saudaraku, apakah Tuhan melihat saya? Menganggap saya sebagai anaknya? Apakah Tuhan menganggap saya sebagai pelayannya? Saksinya yang setia? Apakah apakah saya ini adalah orang Kristen yang sejati? Apakah saya sudah menyerahkan hidup saya sepenuhnya kepada Kristus dan kehendaknya? Ataukah apakah saya hanya orang Kristen nominal? Yang berarti orang Kristen hanya dalam nama, atau paling sering kita sebut orang Kristen KTP. Hanya dalam nama. Saya ingin menyampaikan pernyataan berikut, saudara. Tidak cukup hanya dengan bergabung di gereja. Perhatikan pernyataan saya. Tidak cukup hanya bergabung di gereja. Saudaraku, kenapa? Karena tidak ada keselamatan dengan tertulisnya nama saudara di buku keanggotaan gereja. Tidak peduli gereja manapun. Tidak ada jaminan keselamatan untuk itu. Tidak ada keselamatan dengan hanya menjadi anggota. Saudaraku, kenapa? Matius 7 ayat 21. Alkitab katakan, bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan surga. Melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Sekarang itu jelas Kristus tidak tutup-tutupi. Dia tidak bertele-tele. Yesus langsung katakan kepada orang-orang. Dia katakan, bukan hanya tidak semua orang yang berseru Tuhan, Tuhan akan masuk ke mana? Ke surga. Saudaraku, Yesus katakan, saya bukan teman Anda jika saya tidak mengatakan seluruh kebenaran kepada Anda. Mengapa? Pertanyaan, mengapa ada banyak kejahatan? Makin banyak gereja, saya katakan tadi. Makin banyak pengkhotbah, makin banyak evangelis, penginjil. Baik di radio dan televisi. Tapi mengapa begitu banyak kejahatan? Pada saat yang sama, begitu banyak kelompok-kelompok agama yang muncul. Saudaraku, kelompok agama dan begitu banyak acara khotbah, acara penginjilan di mana? Di televisi. Nah, saudara yang kasih dalam Tuhan. Saya bukan teman Anda jika saya menutup-tutupi dan memberikan setengah kebenaran. Perhatikan ini. Saya bukan sahabat Anda kalau saya tutupi ini. Saya menyampaikan bahwa tidak cukup hanya dengan memanggilku, kata Tuhan. Tuhan, Tuhan. Tapi kita harus punya respons dalam hidup kita. Yesus katakan, aku akan menyelamatkan kamu dengan kasih karunia. Kamu akan hidup dengan benar. Kamu akan menuruti firman-Ku. Kamu akan hidup untukku. Jadi saudaraku, bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan surga. Apa kata Tuhan? Melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku di surga. Bukan Kristen KTP. Ayat 22. Ini berkata lebih jauh. Pada hari terakhir, banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami berbuat demi namamu? Itulah para pengkhotbah. Berbuat demi nama Tuhan. Kemudian ada yang berseru kepada Tuhan,
Tuhan, bukankah kami mengusir setan demi namamu? Mengadakan banyak mujizat demi namamu? Itulah para penyembuh. Tapi Tuhan katakan, aku tidak mengenal apa? Kamu. Mereka melakukan banyak pekerjaan amal. Mengunjungi orang-orang tua. Dan memberikan makanan kepada orang yang jompo. Bukankah kami melakukan ini dan itu dalam namamu? Tapi apa kata Tuhan? Pada waktu itulah, aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu. Enyahlah daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Ini adalah kata-kata yang serius dari Tuhan, saudaraku. Yesus sendiri yang mengatakannya. Yesus berbicara kepada orang-orang yang beragama, kepada para pengkhotbah, kepada para penyembuh, dan pekerja kebaikan. Dan Yesus berkata, kamu boleh memakai namaku, tetapi aku tidak mengenal kamu. Perhatikan itu. Boleh saja kita sebut, kita memakai nama Tuhan. Karena kita katakan, bukankah aku lakukan demi namamu? Tapi apa kata Tuhan? Aku tidak mengenal kamu. Kenapa? Kita tidak menurut sepenuhnya apa yang Tuhan katakan. Kita tidak ada di dalam hal itu. Saudaraku, di zaman Kristus, agama telah dipenuhi dengan hal-hal abstrak. Orang-orang berbicara tentang satu hal, tetapi melakukan hal yang lain. Yesus berbicara kepada para pemimpin agama, kepada anggota gereja, kepada mereka yang bangga dengan gereja pusat. Dia berkata kepada mereka, kamu tidak bisa hanya menjadi Kristen nominal, hanya nama saja. Tidak cukup hanya dengan berkata-kata kepada setiap orang bahwa aku mengasihi Tuhan. Tidak cukup dengan kata-kata. Tidak cukup hanya dengan memakai namaku, kata Tuhan. Tidak cukup hanya dengan menjadi anggota gereja. Nah, pertanyaannya, terus siapa yang akan masuk surga? Masih ingat judul kita, kita pasti ke surga. Pertanyaannya, siapa yang akan masuk surga? Jawabannya adalah, ia yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, Matius 7 ayat 13-14 katakan, Yesus berkata, masuklah melalui pintu yang sesak. Pintu seperti apa? Apakah saudara pernah membacanya di Alkitab saudara? Sekarang banyak orang berpikir pintu itu adalah pintu yang luas dan lurus. Tapi artinya bukan itu. Pintu yang sesak berarti pintu yang keras, pintu yang sulit, pintu yang ketat. Di dalam beragama kita harus fokus. Mungkin ada masalah yang keras, ada yang ketat dan sukar. Tuhan katakan lalui itu. Dunia, wah begitu mewah. Tapi Tuhan katakan masuk dalam pintu yang apa? Melalui pintu yang sesak. Yesus berkata, masuklah melalui pintu yang sesak, pintu yang keras, pintu yang sulit, pintu yang ketat. Tapi saudaraku, namun seperti itu. Kita ingin agama yang mudah. Kita ingin bergabung dengan gereja. Ya itu pasti ya. Tetapi kita ingin berada di gereja yang mana kita bisa tetap melakukan hal-hal yang biasa kita lakukan. Contohnya, saya ingin berada di gereja dengan hal yang biasa saya lakukan. Saya bisa merokok, saya bisa minum minuman keras, saya bisa kopi dan teh, saya bisa makan makanan haram, saya bisa segalanya. Saya bisa bekerja pada hari Sabtu, bukan masuk ke gereja. Kita seperti itu, kita ingin berada di gereja di mana kita tetap melakukan hal yang biasanya kita lakukan. Itulah kerasnya, sulitnya, ketatnya mengikut Yesus. Tapi Tuhan kata masuk ke situ. Kita ingin gereja di mana kita tidak usah buang berbagai hal, saudaraku. Kalau kita ingin gereja di mana kita dapat terus berbuat dosa dengan persetujuan dari mimbar, dari para pendeta, para pengkhotbah, di mana kita masih bisa tetap minum alkohol dan merokok seperti saya katakan tadi. Dan sang pengkhotbah akan bergabung dengan kita. Saudaraku, kita ingin gereja di mana pengkhotbah akan mengatakan hal yang menyenangkan dan berbicara tentang politik dan masalah sosial dan tidak akan membacakan kepada kita pekabaran langsung dari firman Tuhan. Kita tidak ingin gereja yang terlalu ketat. Kita mau longgar seperti itu. Padahal Tuhan katakan, masuk dalam pintu yang sesat. Artinya apa? Ketat. Artinya sulit, sukar begitu. Saudaraku,
Yesus berkata, masuklah dalam pintu yang sesak, pintu yang ketat. Mengapa Tuhan? Kita bertanya, mengapa Tuhan? Tuhan katakan, lebarlah pintu, luaslah jalan yang menuju kepada apa? Kebinasaan. Dan banyak orang yang masuk melaluinya. Karena sesaklah pintu dan sempilat jalan yang menuju kepada apa? Kehidupan. Dan hanya sedikit orang yang didapati untuk melalui tempat itu. Ya, jalan menuju kerajaan Tuhan itu sesak, saudaraku. Sempit. Dan kita sebagai orang Kristen seharusnya kita tidak terkejut masalah itu. Konsep seperti apa yang Anda miliki tentang Tuhan? Saudara-saudari yang kekasih, Tuhan kita itu adalah Tuhan yang tinggi dan maha kuasa. Bahkan dosa yang paling kecil adalah pelanggaran baginya. Tuhan kita adalah personifikasi dari kesucian dan kesempurnaan. Para malaikat yang tidak pernah berbuat dosa dikatakan datang di hadiratnya menyembah dia dengan hormat. Tetapi bagaimana kita? Kita berani bercanda tentang Tuhan. Kita berpikir bahwa kita bisa meludahi wajahnya sepanjang minggu. Dengan secara tidak mematuhi perintahnya. Dan kemudian mencoba untuk apa? Memperbarui segala pada akhir minggu dengan persembahan yang besar. Tidak mungkin. Allah bukanlah seperti itu, saudara. Tapi saudara berkata, pendeta, saya merasa lemah. Saudara pasti lemah. Tapi Tuhan kita kuat. Kita lemah, kita tidak kuat. Tuhan kita kuat. Saya berkata, saya tidak mesti melakukan itu. Tapi Tuhan memberi kekuatan. Tuhan menyanggupkan kita melakukan sesuatu. Dan Yesus berkata, Wahyu 3:20, lihat. Aku berdiri di muka pintu mengetok. Jika ada orang mendengar suaraku, membukakan pintu, aku akan masuk mendapatkannya. Dan aku akan makan bersama-sama dengan dia. Ia bersama-sama dengan aku. Saudaraku, Kristus ada di tengah-tengah kamu. Kristus yang ada pengharapan akan kemuliaan. Kolose 1 ayat 27. Ketika Yesus ada dalam kehidupan kita. Di tengah-tengah kita. Kita dipenuhi oleh Roh Kudus. Kita dapat hidup dengan benar. Kita dapat memperoleh kemenangan. Sehingga kita boleh berkata seperti Paulus. Segala perkara dapat kutanggung di dalam dia. Berapa banyak? Segala. Bagaimana? Di dalam dia yang memberikan kekuatan kepada kita. Saudara-saudaraku, jika Tuhan tidak memberikan kita kemenangan, jika Tuhan tidak berikan kepada kita kekuatan untuk berhenti merokok, untuk berhenti berlari dari gereja, dia harus turun dari tahtanya. Kita harus menutup semua gereja. Dan kita semua masuk neraka, bukan masuk surga. Kenapa? Karena jika Tuhan tidak bisa memberikan kita kemenangan atas dosa, maka dia bukan apa yang dia katakan. Tetapi saudaraku, Tuhan memberikan kemenangan yang luar biasa. Kita harus mengingini kemenangan itu. Kristus tidak akan memaksa kita untuk diselamatkan. Itu bukan jalan Tuhan. Kita bebas untuk pergi ke neraka jika kita mau. Tuhan tidak akan memaksa kita untuk mendapatkan kemenangan. Kita harus menginginkan itu. Bagaimana caranya? Minta. Maka akan diberikan kepadamu. Cari, maka kamu akan mendapatkan. Ketoklah, maka pintu akan dibukakan bagimu. Jika Anda mau, berikan hidup Anda kepada Kristus. Biarkanlah dia membawa beban saudara. Yesus katakan, pikul kuk yang kupasang, dan biarlah aku membawa bebanmu. Dia akan membeban itu. Kenapa? Ada kekuatan di dalam Tuhan. Kita tidak harus menjadi budak dosa atas kebiasaan jahat. Saudaraku, kita bisa melakukan segala sesuatu oleh Kristus yang memberikan kekuatan kepada kita. Tapi yang paling menyedihkan adalah ada banyak orang yang tidak menginginkan kemenangan itu. Mereka ingin terus hidup di dalam dosa mereka. Mereka masih ingin berkompromi dengan dunia. Mereka masih ingin melakukan semuanya dengan cara mereka. Selama nama mereka masih ada di dalam daftar anggota gereja. Luar biasa, saudara. Alkitab berkata dalam Lukas 6 ayat 46. Mengapa kamu berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, padahal kamu tidak melakukan apa yang aku katakan? Namun orang-orang terus melakukan itu. Saudara dapat mendengar mereka berbicara. Mendengar. Ya, mereka terdengar begitu baik. Saya katakan kepada saudara, kita semua, bahwa penipuan itu adalah campuran antara yang benar dan yang salah. Sekarang Tuhan tidak akan menipu kita. Yang dia miliki adalah kebenaran sejati. Terkadang kebenaran itu sangat jelas, saudaraku, dan sangat tajam.
Dan itu membuat kita rasa bersalah. Tapi itulah yang Tuhan miliki. Saudaraku, Tuhan datang dan berkata, mengapa kamu manggil aku Tuhan, Tuhan, dan tidak melakukan hal yang aku katakan? Yesus berkata, jika kamu manggil aku Tuhan, itu berarti kamu bersedia untuk mengikut aku, menuruti aku. Tapi jika kamu tidak mau mengikuti aku, jangan panggil aku apa? Tuhan, kata Yesus. Harus ada perbedaan dalam hidup kita. Ketika kita memberikan diri kita sepenuhnya kepada siapa? Kepada Kristus. Orang-orang yang tidak pernah mengikut Kristus harus melihat ada satu perbedaan di dalam diri kita. Tetapi lebih dari itu, kita harus mencari perbedaan di dalam diri kita sendiri. Saudara, jika kita telah memberikan hati kita kepada Tuhan dan melayani Tuhan tahun demi tahun, dan kita tidak lebih baik daripada kita baru bertobat, kita seharusnya tahu bahwa ada yang salah dengan diri kita. Kalau tidak ada perubahan, kita harus lihat mungkin ada yang salah dalam diri kita. Saudara yang kasih dalam Tuhan, Alkitab kembali berkata dalam Titus 2 ayat 11 dan 12. Apa dikatakan? Karena kasih karunia Allah, Ia menyelamatkan semua manusia sudah nyata. Menyelamatkan semua manusia sudah nyata. Dia mendidik supaya apa? Kita meninggalkan kefasikan, meninggalkan keinginan duniawi, meninggalkan dosa, dan dikatakan supaya kita hidup bijaksana. Kita hidup dengan adil. Kita hidup beribadah di dalam dunia saat ini. Saudaraku, saya ingin menjadi salah satu orang kudus yang akan berjalan di dalam kota kudus. Kita pasti ke surga. Tetapi saya ingin berkata kepada saudara, Tuhan memanggil saudara untuk menjadi orang kudus di sini. Bukan hanya di surga. Dan saudara tidak akan pergi kemana-mana. Itulah kebenaran. Tuhan berkata bahwa kita harus hidup dengan bijaksana. Hidup dengan adil. Beribadah dalam dunia saat ini. Tapi Tuhan, Engkau tidak tahu bagaimana jahatnya dunia. Mungkin kita katakan demikian. Dia tahu, saudaraku. Yesus dibesarkan di Nazaret, kota yang sangat jahat. Dipenuhi dengan kejahatan. Di sebelah utara jalur perdagangan. Luar biasa. Tapi Yesus tidak melakukan itu. Kadang kita beralasan, Tuhan, saya dalam kota yang penuh dengan kejahatan. Lingkungan saya orang-orang jahat. Lingkungan Yesus dibesarkan di Nazaret adalah orang-orang jahat. Kota itu memiliki reputasi buruk. Sehingga Nathanael berkata, mungkinkah sesuatu yang baik datang dari Nazaret? Saudaraku, ini tantangan. Kita harus hidup bijaksana. Beribadah dalam dunia yang penuh tantangan ini. Yesus dibesarkan di sebuah kota yang penuh kejahatan. Sehingga dia sering mendengar bagaimana orang-orang mengutuk. Dia sering mencium bau minuman keras. 24 jam sehari dia melihat para pelacur yang ada di jalan. Namun di tengah-tengah semua kejahatan itu, ia dibesarkan dengan suci, murni seperti bunga bakung. Seperti bunga teratai. Walaupun ada di tengah lumpur, dia tetap putih bersih. Dia dapat hidup dengan benar. Dan dengan kekuatan Tuhan, saudaraku, kita juga dapat hidup dengan benar di kota ini. Saudara yang kasih dalam Tuhan, dalam buku kecil Yudas, di ayat yang ke-24, Alkitab berkata, bagi dia yang berkuasa menjaga supaya jangan kamu tersandung dan membawa kamu dengan tidak bernoda dan penuh kegembiraan di hadapan kemuliaannya. Dan Tuhan kita itu sanggup menolong kita. Dalam tahun-tahun pelayanan saya, saudaraku, Tuhan mengizinkan saya untuk baptiskan banyak orang. Sudah banyak saya baptiskan. Dan dari beberapa mereka yang membuat saya tidak yakin. Ada yang membuat saya tidak yakin. Dia merasa tidak yakin. Tapi banyak yang membuat saya merasa puji Tuhan. Karena mereka tetap setia. Saya percaya pada kata-kata mereka pada waktu ditanya, apakah Anda siap? Apakah kamu mau menerima Yesus? Dan kami siap. Dan saya telah melihat bagaimana Tuhan mengubah hidup mereka. Tuhan itu sanggup mengubah. Jadi jangan katakan kepada saya bahwa saudara tidak bisa.
Kadang-kala ditanya, apakah Anda siap untuk baptisan? Apakah Anda siap untuk menerima Yesus? Belum bisa, pendeta. Saya belum bisa, saya tidak sanggup. Jangan katakan, Tuhan itu sanggup, Tuhan akan sanggupkan saudara. Ya, saudara bisa. Kenapa? Karena saudara dapat melakukan segala perkara melalui siapa? Kristus. Ini arti baptisan. Baptiso, immersion, dicelupkan, dibenamkan. Bagaimana kain yang kalau kita punya kain dicelupkan, kalau saudara mau benamkan kain, masukkan semua ke dalam. Contohnya kalau one text pakaian, dulu ada kata one text, saya nggak tahu kalau masih ada sekarang ya, one text. Kita mau one text pakaian, kita masukkan, kita celupkan sepenuhnya. Itulah baptisan. Semua masuk ke dalam. Nah, Yohanes pasal 3:23 katakan, untuk membaptis harus banyak air. Kenapa? Karena banyak metode baptisan yang muncul saat ini. Ada yang hanya dipercik bendera, ya hanya dipercik, ada di kebut bendera, kemudian ada yang masuk ke dalam peti mati untuk beberapa saat, kemudian dia keluar. Itu banyak sekali. Ya. Dikatakan untuk baptisan harus banyak apa? Air. Filipus membaptis sida-sida, ada air. Apakah halangannya? Ada air. Matius 3:13-17, Yesus baptis kemudian keluar dari dalam air. Efesus 4:5 katakan satu Tuhan, satu iman, satu baptisan. Bagaimana Yesus dibaptiskan? Saya katakan, lihat anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Kemudian dikatakan, akulah yang perlu dibaptiskan pada waktu dia datang. Yohanes berteriak, Tuhan, akulah yang perlu dibaptiskan. Tapi apa kata Tuhan? Biarlah hal itu terjadi karena demikianlah sepatutnya kita menghadapi seluruh kehendak Allah. Yesus minta dibaptiskan. Yesus dibaptiskan, keluar dari dalam air. Apa yang terjadi setelah itu? Sesudah dibaptis, Yesus segera keluar dari air. Dan pada waktu itu juga langit apa? Terbuka. Dan dia melihat roh Allah seperti burung merpati turun ke atasnya. Lalu terdengarlah suara dari surga yang mengatakan, inilah anakku yang kukasihi. Kepadanya aku apa? Berkenan. Pertanyaannya, mengapa perlu dibaptis? Baptisan adalah untuk keselamatan. Mari kita lihat ayatnya. Markus 16 ayat 16. Siapa yang percaya dan dibaptis akan apa? Akan diselamatkan. Jadi baptisan adalah untuk keselamatan. Yang percaya dibaptis diselamatkan. Tapi siapa yang tidak percaya akan apa? Dihukum. Apa semua orang kalau minta untuk dibaptis langsung bisa? Tidak. Ada syaratnya. Matius 28 ayat 19-20. Ajar dulu menurut pada Tuhan. Hukum Tuhan. Contohnya tentang makanan, pelayanan, penata layanan ya, persepuluhan, persembahan, kemudian apa? Menurut hukum-hukum Tuhan. Baru dibaptis. Dia sudah mengerti intinya. Percaya kepada Yesus. Yang kedua, syarat yang kedua adalah Markus 16 ayat 16. Dia harus percaya. Dia punya iman untuk terima kebenaran. Saya percaya banyak saudara-saudara yang sudah belajar di sini. Sudah percaya kepada Tuhan. Kemudian yang perlu ada ketiga adalah Kisah pasal 2, 37-38. Bertobat dulu. Turning point. Ada new turn. Banting setir. 180 derajat. Bukan 360. Kalau dulu ke barat, sekarang ke timur. Kalau dulu ke selatan, sekarang kemana? Ke utara. Bolak. Jangan putar balik. 180 derajat. Sudah cukup. Saudaraku, Roma pasal 6 ayat 3-5. Ini kuncinya, saudara. Atau tidak tahu kamu bahwa kita semua yang telah dibaptis dalam Kristus telah dibaptis dalam kematiannya? Dengan demikian kita telah dikuburkan bersama-sama dengan dia oleh baptisan dalam kematiannya. Sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati. Oleh kemuliaan Bapa, demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru. Sebab jika kita telah menjadi satu dengan apa yang sama dengan kematiannya, kita juga akan menjadi satu dengan apa yang sama dengan kebangkitannya. Artinya, baptisan adalah lambang. Lambang kematian Yesus dikuburkan. Jadi kita masuk ke dalam air, itu sama dengan dikuburkan. Kemudian kita bangkit, kita keluar dari dalam air. Itu adalah lambang. Lambang tentang kematian Kristus. Inilah makna baptisan. Begitu kita terima Yesus. Saudaraku, kita harus menjadi saksi bagi Yesus di mana saja kita berada sebagai orang Kristen. Lahir dari air. Itulah dibaptiskan. Ada lagi lahir dari roh. Bertobat dari dosa supaya kita hidup dan hidup kita diubahkan menjadi hidup baru. Nah, yang bagaimana ini? Paulus pernah berbicara
Ada orang katakan begini, pendeta saya nggak mau dibaptis lagi, saya sudah pernah dibaptis. Apakah seorang perlu dibaptis ulang? Itu menjadi pertanyaan. Saudaraku, Kisah 19 ayat 2-5, Paulus berkata kepada mereka, sudahkah kamu menerima Roh Kudus ketika kamu menjadi orang percaya? Ini jawab mereka. Akan tetapi mereka menjawab, belum. Bahkan kami belum pernah mendengar bahwa ada Roh Kudus. Lalu Paulus berbicara kepada mereka, kalau begitu, ini pertanyaan. Dengan baptisan manakah kamu telah dibaptis? Jawab mereka, dengan baptisan apa? Yohanes. Sudah tahu baptisan Yohanes? Baptisan salam. Yohanes yang membaptis Yesus. Baptisan salam. Apa yang salah? Kalau begitu dengan baptisan manakah kamu dibaptis? Saya mau ingatkan pada kita saudaraku. Ada baptisan roh tadi. Nah, saudaraku, kata Paulus, baptisan Yohanes ada baptisan orang yang telah bertobat. Dan dia berkata kepada orang banyak bahwa mereka harus percaya kepada dia yang datang. Kemudian daripadanya, yaitu siapa? Yesus yang bertobat. Kemudian sekarang percaya kepada Yesus. Dan apa yang terjadi? Ketika mereka dengar hal itu, mereka membeli diri mereka dibaptis dalam nama Yesus. Saudaraku, orang-orang ini dibaptiskan 2 kali. Sudah dibaptis, sudah. Sekarang dibaptis lagi, memberi diri mereka dibaptis dalam nama Yesus. Saudaraku, boleh jadi saudara sudah dibaptiskan dengan cara yang benar, sesuai dengan Alkitab. Tetapi, apakah ketika saudara sudah menuruti seluruh perintah-perintah hukum Tuhan? Apakah saudara sudah menuruti apa yang Tuhan katakan seluruhnya? Mungkin pada waktu saya dibaptis, saya belum tahu bagaimana makanan haram dan halal. Mungkin pada waktu saya dibaptis dengan benar, dengan cara selam, saya belum tahu tentang sahabat. Saya belum tahu tentang perpuluhan. Saya belum tahu banyak. Tapi sekarang saya tahu. Maka saya perlu dibaptis. Seperti ini. Apakah kita saudara menyucikan sahabat? Belum tentu. Apakah kita itu saudara sudah tidak makan lagi makanan haram? Belum tentu. Itu pertanyaan-pertanyaan yang perlu kita tanyakan. Jadi, ketika mereka dengar itu baptisan, maka mereka mulai dibaptis kembali dalam nama Tuhan Yesus. Luar biasa, ada baptisan ulang. 2 kali dibaptis. Dan kelompok ini dikatakan dibaptis secara diselamkan oleh Yohanes dan dibaptiskan ulang dengan diselamkan oleh siapa? Oleh Paulus. Saudara yang kasih dalam Tuhan, kita harus memutuskan bahwa kita akan mendengarkan suara Tuhan. Kemarin kita bahas, kita perlu kenali suara Tuhan. Dengarkan suara Tuhan, suara firman Tuhan, dan kita melakukan kehendaknya. Yesus berkata, ketika kamu akan membuat keputusan itu, domba-dombaku mendengar suaraku, dombaku akan mendengar, membaca, belajar, berdoa, membuat satu komitmen. Saya masih memiliki beberapa domba di kota ini. Itulah yang Tuhan katakan kepada saya. Saya masih memiliki beberapa domba yang ada di luar sana. Saya perlu selamatkan. Saudaraku, kita perlu membawa mereka datang kepada Tuhan. Jika Tuhan tidak mengatakan hal itu, saya tidak mungkin ada di sini, saudara. Saya tidak mungkin bawakan berita ini kepada saudara. Tuhan mengatakan kepada saya untuk menyampaikan pekabaran yang jelas, agar saudara tidak memiliki alasan-alasan yang lain. Dia berkata, ada pria, ada wanita yang tersebar di bumi ini yang akan melakukan hal yang benar saat mereka mengetahuinya. Di sini ada orang yang ingin melakukan kehendak Allah. Dan Tuhan berkata, karena ada orang-orang seperti itu, maka kamu harus memberitakan kepada mereka apa kehendakku dan katakan kepada mereka secara langsung. Saudaraku, jika kita sudah memutuskan kita akan hidup untuk Tuhan, kita akan lakukan kehendaknya, maka kita harus berdoa minta kuasa Tuhan. Alkitab berkata, tetaplah berdoa. 1 Tesalonika 5 ayat 17. Jika kita tidak mau bergabung dengan gereja dan mau tetap hilang, kita harus belajar untuk apa? Berdoa. Kita harus berkenalan dengan siapa? Berkenalan dengan Tuhan. Tunjukkan kepada saya orang yang murtad, maka saya akan menunjukkan orang yang tidak berdoa. Tunjukkan kepada saya orang yang selalu tersandung dan jatuh, saya akan menunjukkan orang-orang yang tidak berdoa. Artinya,
Kita berdoa supaya kita tidak jatuh. Kita berdoa supaya kita tidak murtad. Saudaraku, doa adalah hal yang penting. Jika Anda tidak yakin dengan kekuatan dari doa, itu adalah karena Anda tidak berdoa. Doa telah membelah lautan. Doa telah mengeluarkan air dari batu yang keras. Doa telah mendinginkan dapur api Nebukadnezar. Doa telah mengunci mulut-mulut singa, sehingga mereka tidak bisa membunuh Daniel. Doa telah menghentikan setan dalam langkahnya. Doa telah menyembuhkan orang-orang mabuk. Doa telah membantu para pezina. Doa telah membuat kaum etis bingung. Doa telah membangkitkan juga orang mati. Doa adalah kekuatan utama dari kita sebagai umat-umat Tuhan. Doa kekuatan utama dari orang-orang Kristen. Apakah Anda ingin kemenangan itu? Berdoalah saudara-saudaraku di dalam apa? Di dalam iman. Berdoalah dengan tidak ada keraguan. Karena dia berkata, mintalah dan kamu akan apa? Menerima. Filipi 1 ayat 6. Akan hal ini aku yakin sepenuhnya. Menjadi apa saudaraku? Kita akan yakin. Apa doa itu? Pasti. Ia memulai pekerjaan yang baik di antara kamu dan meneruskan sampai akhirnya pada hari Kristus Yesus. Dia akan selalu bersama dengan kita jika kita mau bersama dengan Yesus. Saudaraku, mungkin berkata, pendeta, saya masih belum tahu semuanya. Saya masih belum belajar semuanya. Saudaraku, walaupun saya pendeta, ada juga banyak yang saya tidak tahu tentang firman Tuhan. Jangan katakan itu. Lakukan saja apa yang saudara ketahui. Ikuti apa yang saudara ketahui, di mana itu adalah kehendak Tuhan. Berjalan dalam terang yang telah saudara terima. Dan Tuhan akan memberikan saudara lebih banyak apa? Lebih banyak terang. Kita telah sampai di sini. Tuhan telah memberikan terang yang dapat menyelamatkan saudara. Tapi saudara harus berjalan di dalam terang itu. Beberapa orang mengikuti Zoom ini. Saya tahu. Ya, yang datang ke sini ikut Zoom. Mungkin hanya karena mereka ingin mendengar atau melihat pengkhotbah berbicara. Penceramah kesehatan menyampaikan. Yang penting bukan itu, saudaraku. Bukanlah orangnya yang menyampaikan pekabaran itu. Tapi saudara mengikuti terang kebenaran itu. Yang kami inginkan adalah agar saudara atau kita semua diselamatkan di dalam kerajaannya. Kita pasti di surga. Dan itulah keinginan kita. Saudaraku, buatlah komitmen untuk mengikuti terang itu. Paulus berkata, aku mati setiap hari. Paulus memiliki beberapa kebiasaan, beberapa yang harus dia letakkan di kayu salib. Dia berkata dalam Galatia pasal 2 ayat 20, namun aku hidup, tapi bukan lagi aku yang hidup. Saudaraku, melainkan siapa yang hidup? Kristus yang hidup di dalam aku. Itulah rahasianya, berserah sepenuhnya kepada Kristus dan kehendaknya. Saudara yang kasih di dalam Tuhan, 1 Yohanes 2 ayat 6. Barang siapa mengatakan ia ada di dalam dia, ia wajib hidup. Sama seperti Kristus telah hidup. Tidak ada gunanya kita pergi ke gereja tanpa hal itu, saudaraku. Kita akan menjadi hilang. Kita harus melakukan penyerahan yang sepenuhnya. Dan harus mau berjalan seperti Yesus. Adalah suatu kegembiraan untuk berjalan bersama Yesus, saudaraku. Seperti yang tertulis di dalam lagu. Ada satu lagu dalam bahasa Inggris. Saya coba ingat. It is no secret what God can do. That He has done for me. He will done for you. Inilah satu rahasia bagaimana Tuhan dapat lakukan. Apa yang dia sudah lakukan. Sudah selesai lakukan. Dia akan lakukan untuk kita. Luar biasa. Bukankah rahasia apa yang Tuhan dapat lakukan? Ada rahasia? Tidak ada. Bukan menjadi rahasia. It is no secret, tidak ada rahasia. Bukanlah rahasia. Apa yang sudah Tuhan lakukan, dia akan lakukan buat kita. Saudaraku, apa yang telah dia lakukan bagi saya, akan dia lakukan bagi Anda juga. Saudaraku, saya tidak percaya bahwa ada orang di sini ingin untuk hilang. Yang ada di sini. Saya nggak percaya kalau saudara ingin untuk hilang. Tapi saya juga tidak percaya bahwa saudara nanti malam hanya untuk dihiburkan. Tidak percaya untuk hidup. Saya percaya saudara datang untuk belajar. Saya percaya bahwa Tuhan memimpin saudara ada di Zoom ini. Dia telah menuntun kita di sini. Agar kita dapat mendengar kebenarannya. Dan kita akan membuat keputusan
yang bijak untuk Tuhan. Dia akan membimbing kita keluar dari sini sehingga kita dapat memilih antara terang dan kegelapan. Agar kita dapat memilih antara yang benar dan yang salah. Saudara yang kasih dalam Tuhan, saya memanggil saudara untuk berserah sepenuhnya kepada Tuhan. Untuk mengikuti Tuhan dengan segenap hati. Dan berjalan di dalam terangnya. Tuhan berkata, masih ada beberapa orang yang mau mengikuti aku. Jika orang itu, saudara adalah orangnya. Saya ingin saudara untuk berdoa. Saya ingin saudara menyerahkan hidup saudara sepenuhnya. Mari kita berbicara kepada Tuhan agar kita lebih tertarik untuk diselamatkan oleh Tuhan. Mari kita berbicara kepada Tuhan yang akan menerima semua orang berdosa dan mengasihi mereka dan mengubah hidup semua orang berdosa. Saudaraku, saya percaya masih ada di antara kita atau ada di antara kita yang mau menyerahkan diri kepada Tuhan. Saudara-saudaraku, sebelum saya tutup, apakah kita mau menerima Tuhan di dalam kehidupan kita? Saya menginginkan kalau kita rindu mengikut Tuhan, kita mau menerima Tuhan di dalam setiap kehidupan kita, saudaraku. Maukah saudara mengangkat tangan? Tuhan, saya mau mengikut Tuhan. Terima kasih. Rindukah saudara menerima Tuhan dalam kehidupan saudara? Rindukah saudara mau dibaptiskan untuk itu? Saya melihat tangan-tangan diangkat. Boleh saudara buat raise hand. Apakah saudara rindu untuk diselamatkan? Rindu untuk menerima baptisan? Besok akan diadakan baptisan. Jangan tunggu. Tapi mari kita datang kepada siapa? Kepada Tuhan. Terima kasih saudara. Saudara sudah mengambil keputusan untuk mengikut siapa? Tuhan. Kita tunduk kepala. Kita berdoa. Bapa di surga, Bapa yang penuh kasih. Kami sudah belajar firman-Mu selama 1 minggu ini. Tiap malam kami belajar. Kami mohon saudara, Tuhan, firman-Mu jangan berlalu. Biar itu menguatkan kami. Kami mau datang kepadamu. Begitu banyak tantangan, masalah kami hadapi. Kami percaya Tuhan akan berikan jalan keluar. Sehingga kami boleh hidup berjalan bersama dengan Tuhan. Kami akan masuk dalam pintu yang sesak. Walaupun banyak tantangan, tapi kami hidup bersama dengan Tuhan. Kami rindu keselamatan itu. Kami rindu berada di dalam kerjaan surga. Kami pasti selamat. Tuhan, curahkan kuasa Roh Kudus-Mu agar kami hidup sesuai dengan kehendak-Mu. Hamba berdoa untuk saudara-saudara kami yang sudah mengangkat tangan, yang sudah siap untuk menerima Tuhan melalui baptisan. Tuhan berkati mereka. Yang masih bergumul, Tuhan tolong sehingga mereka boleh dimenangkan, dapat menerima baptisan. Kami berdoa atau hamba berdoa untuk kami semua. Tuhan berkati kami dengan berkat kesehatan, kekuatan, perlindungan dari surga. Biarlah nama Tuhan boleh dipermuliakan dalam setiap langkah kehidupan kami. Terima kasih untuk kehadiran kami semua, Tuhan. Biarlah Tuhan menolong kami dan pertemukan kami pada besok pagi dengan penuh sukacita. Terima kasih karena Tuhan dengar doa kami. Kami serahkan hidup ini ke dalam tangan Tuhan. Karena kami tahu Tuhan begitu baik bagi kami. Biarlah damai daripada Bapa, kasih daripada Yesus Kristus, serta persekutuan Roh Kudus memberkati kami semua yang hadir. Sejak sekarang sampai Maranatha. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin.